Shalom Bapak Ibu. Di selatan dataran tinggi bagian tengah dari Israel, terletak Gurun Negev. Ibu kota wilayah gurun ini adalah kota oasis, bernama Beersheba, yang diucapkan dalam bahasa Ibrani Be'er-Sheva. 4 kilometer dari kota modern ini, terletak reruntuhan kuno. Reruntuhan ini, dipenuhi dengan sejarah Alkitabiah yang kaya. Dalam kitab Perjanjian Lama, nama Beersheba disebutkan 33 kali. 9 kali frase, berupa kata-kata, dari kota dan sampai kota Beersheba, digunakan sebagai ungkapan, untuk menunjukkan wilayah inti bangsa Israel, yakni dengan kota Dan, di utara, sampai kota Beersheba, di selatan. Namun di luar rujukannya sebagai kota perbatasan, Beersheba juga memainkan peran penting dalam kisah para leluhur, dan terus memainkan peran penting sepanjang sejarah Israel. Kepentingan itu dapat disaksikan dalam sisa-sisa reruntuhan yang ditemukan di situs tersebut. Dalam podcast ini, kita akan menjelajahi sejarah Alkitabiah dan arkeologi dari kota Beersheba. Alkitab memberikan beberapa perincian tentang Beersheba pada periode patriarki awal, termasuk bagaimana kota tersebut mendapatkan namanya. Dalam kitab Kejadian 20 ayat 1 mencatat bahwa Abraham melakukan perjalanan ke selatan dari kota Mamre, dan tinggal di antara Kades dan Sur, dan dia tinggal sebagai orang asing di Gerar. Di wilayah ini, Abraham berurusan dengan Abimelek, raja Gerar dari Filistin. Gerar terletak di wilayah Nahal Gerar modern, tepat di sebelah timur laut Beersheba. Menyusul sebuah peristiwa, di mana Abimelek membuat kesalahan dengan membawa istri Abraham, Sarah, ke istananya, karena tidak menyadari bahwa Sarah adalah istri Abraham. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abimelek dalam mimpi, dan mengungkapkan kesalahannya. Setelah mimpi itu, Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham, bersama dengan barang-barang, ternak, dan hibah untuk tinggal di tanah manapun, yang dikuasai Abimelek. Lihatlah, tanahku ada di hadapanmu, tinggallah dimanapun yang kau inginkan. Baca di Kejadian 20 ayat 15. Abraham melanjutkan untuk menetap di dekat Beersheba, meskipun waktu itu belum dinamai demikian. Dalam Kejadian 21 ayat 23, Abimelek meminta Abraham untuk tidak akan merebut otoritasnya di negeri itu. Abraham memberikan janjinya, tetapi juga menyuruh Abimelek untuk mengembalikan sebuah sumur yang telah diambil oleh beberapa anak buah Abimelek. Abimelek bersumpah tidak mengetahui tindakan yang dilakukan anak buahnya. Pada titik ini, Alkitab menjelaskan bagaimana Beersheba mendapatkan namanya seperti diceritakan di bawah ini. Lalu, Abraham mengambil domba dan lembu, dan memberikannya kepada Abimelek. Dan mereka berdua membuat perjanjian. Lalu, Abraham mengatur sendiri 7 domba betina dari kawanannya. Dan Abimelek berkata kepada Abraham, "Apa artinya ke-7 domba betina, yang telah kamu atur sendiri ini?" Jawab Abraham, "Artinya bahwa saya yang telah menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu disebut Beersheba, karena di sana, keduanya bersumpah. Baca di kitab Kejadian 21 ayat 27-31. Bir adalah kata Ibrani untuk baik, Seba atau Seva adalah kata untuk 7, dengan demikian, namanya secara harfiah berarti, sumur ke-7, atau sumur sumpah lipat 7. Secara arsitektural, tidak ada bukti arkeologi Beersheba yang berasal dari zaman para patriark. Sebaliknya, benteng pertama yang ditemukan di situs tersebut, mulai muncul pada paruh milenium kedua, sebelum Masehi. Almarhum Profesor Yohanan Aharoni, yang menggali situs tersebut dari tahun 1969 hingga 1976, menulis bahwa, penanggalan paling awal untuk struktur di Beersheba berasal dari abad ke-12 hingga ke-11 sebelum Masehi. Namun ini tidak mengherankan, mengingat catatan Alkitabiah, dan pada kenyataannya, itu sangat cocok. Memang, sampai hal yang terjadi di kitab Kejadian 21 ayat 31, itu adalah lokasi yang tidak disebutkan namanya. Ciri-ciri penting yang ditunjukkan di situs itu, hanya mencakup sebuah sumur, pohon tamariska, dan sumur lainnya. Baca di kitab Kejadian 21 ayat 25 dan 33. Hal lain adalah, ketika Abraham datang ke sini belum ada Beersheba. Beersheba dinamai karena apa yang terjadi saat dia di sini. Dia berada di gurun terbuka, ini adalah area tempat dia mendirikan tendanya. Dia tidak membangun rumah. Dia adalah pengembara di tanahnya.
Ayat 33 dari Kejadian 21 mencatat bahwa Abraham menanam pohon tamariska di Beersheba dan memanggil nama Tuhan di sana. Banyak terjemahan yang berbeda tentang apa yang terkandung dalam semua ayat ini, tetapi interpretasi standar adalah bahwa dari lokasi di Beersheba inilah Abraham mulai menerbitkan atau mewartakan nama Tuhan. Dari Beersheba, Abraham berangkat ke Moria untuk mengorbankan Ishak. Ishak sendiri nantinya akan kembali untuk tinggal di Beersheba. Alkitab mencatat bahwa Ishak diberkati dalam kekayaan bahkan melebihi ayahnya, sampai-sampai orang Filistin iri padanya. Baca di Kejadian 26 ayat 14. Kejadian 26 ayat 15 mencatat bahwa orang-orang Filistin, karena dendam, telah menimbun semua sumur yang digali Abraham, termasuk sumur di Beersheba. Ayat 18 mencatat bahwa Ishak memulai misi untuk membersihkan semua sumur ayahnya. Tel Beersheba memiliki setidaknya 7 sumur tua, tetapi satu sumur secara tradisional disebut Sumur Abraham. Sumur ini diketahui telah diperbarui oleh orang Arab pada abad ke-12 Masehi, terbukti dengan prasasti Arab di atas batu yak ditemukan di sana. Secara alami, tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti, apakah ini adalah Sumur Abraham, yang satu dan sama. Namun demikian, itu adalah salah satu yang secara tradisional dan konsisten dikaitkan dengannya selama berabad-abad, dan merupakan daya tarik wisata utama di situs tersebut. Itu juga merupakan lokasi di mana Perdana Menteri Israel Menachem Begin, atas perintah Presiden Mesir Anwar Sadat, mengunjunginya selama perjanjian perdamaian yang luar biasa antara Israel dan Mesir. Pohon tamariska telah ditanam lagi di dekat sumur, untuk mengingat Abraham yang melakukan hal yang sama. Kejadian 46 ayat 1 mengatakan bahwa, Yakub kemudian datang ke Beersheba dalam perjalanan ke Mesir, dan mempersembahkan korban di sana. Malam itu, dia menerima sebuah penglihatan yang mendukung perjalanannya. Ini adalah penyebutan kronologis terakhir dari Beersheba, selama beberapa abad. Tidak ada penemuan dari pendudukan Kanaan di Beersheba, yang telah dibuat, jadi tampaknya itu adalah situs sumur kosong di Negev, sampai bagian terakhir dari milenium kedua sebelum Masehi, awal periode zaman besi, dan kebangkitan Israel dari penindasan awal dan ketidakjelasan selama periode para hakim-hakim. Beersheba disebutkan selanjutnya dalam Yosua 15 ayat 28, sebagai bagian dari suku Yehuda. Namun, belakangan, dalam Yosua 19, Beersheba dipindahkan ke suku Simeon, yang membentuk kantong kecil wilayah di Yehuda. Dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 2 menyatakan bahwa, anak-anak Nabi Samuel menjadi hakim di Beersheba. Alkitab menggambarkan, Samuel tinggal di Rama pada saat itu, di mana dia mendengar laporan tentang korupsi putranya. Karena tindakan putra-putra Samuel di Beersheba, para pemimpin Israel meminta seorang raja. Hal ini terjadi pada awal, hingga pertengahan abad ke-11, sebelum Masehi. Agar Beersheba menjadi basis operasi kepemimpinan Israel saat itu, pasti di Beersheba didirikan sebagai pemukiman permanen. Dan inilah yang kami temukan dalam catatan arkeologi bahwa, selama periode yang sama inilah, penggalian arkeologi di Tel Beersheba telah mengungkapkan konstruksi bangunan paling awal di situs tersebut, yang akhirnya menjadi pemukiman tertutup. Bersama dengan perumahan, lubang untuk penyimpanan biji-bijian yang berasal dari periode ini juga ditemukan. Beersheba relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota Israel lainnya di dataran tinggi tengah Israel. Namun, melihat tembok pertahanannya, Beersheba memiliki kekuatan yang tidak biasa, dan pandangan sekilas pada rencana kota yang muncul dari berbagai bagian yang digali, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kota yang terencana dengan baik sejak awal. Beersheba begitu berfokus pada benteng adalah karena orang Amalek yang kuat yang mendominasi gurun Negev selama bagian awal pemerintahan Raja Saul. Baca di kitab 1 Samuel 15. Orang Amalek adalah suku yang bertikai dengan bangsa Israel. Arkeologi menunjukkan bahwa tak lama setelah masa pemerintahan Saul, beberapa kota diratakan dan pusat kota kerajaan dibangun di Beersheba, mungkin oleh Daud. Abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Amos menggunakan contoh Beersheba untuk memperingatkan orang Israel, agar tidak jatuh ke dalam penyembahan berhal. Dakam kitab Amos 5 ayat 4-5 menyatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup, tetapi jangan mencari Beitel, atau masuk ke Gilgal,
dan jangan sampai ke Beersheba, karena Gilgal pasti akan pergi ke dalam tawanan, dan Beitel akan menjadi sia-sia. Peringatan itu menunjuk ke Beersheba sebagai tempat pemujaan berhala. Salah satu penemuan paling mencolok di Beersheba adalah altar bertanduk, yang ditemukan oleh Profesor Aharoni. Altar di Beersheba ini, merupakan altar bertanduk pertama yang pernah ditemukan di Israel. Namun setelah penelitian, altar tersebut bertentangan dengan perintah yang terdapat di Kitab Keluaran 20 ayat 22 dan Yosua 8 ayat 31, bahwa mezbah semacam itu, seharusnya dibuat dari batu utuh, tidak tersentuh perkakas besi. Dengan demikian, altar tersebut jelas bersifat altar berhala, sesuai dengan kata-kata Nabi Amos. Dalam kitab 2 Raja-Raja 18 dan 2 Tawarikh 31, menceritakan bahwa, pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, Raja Hizkia yang saleh memberlakukan reformasi agama di seluruh Yehuda. Hizkia meruntuhkan semua kuil berhala. Bukankah Hizkia yang sama telah mengambil tempat-tempat tinggi dan mezbahnya, dan memerintahkan Yehuda dan Yerusalem, dengan mengatakan, kamu akan menyembah di depan satu mezbah, dan membakar dupa di atasnya. Baca di 2 Tawarikh 32 ayat 12. Tidak lama kemudian, Beersheba dihancurkan, pada pemerintahan Raja Sanherib dari Asyur, pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 13 berbunyi, sekarang pada tahun ke-14 Raja Hizkia, Sanherib Raja Asyur datang melawan semua kota berbenteng di Yehuda, yang mencakup Beersheba, dan merebutnya. Profesor Herzog menulis, Tel Beersheba sepenuhnya ditinggalkan setelah kehancurannya selama pemerintahan Raja Sanherib. Penyebutan Alkitabiah kronologis berikutnya tentang Beersheba adalah, pada masa pemerintahan Yosia, yang sekali lagi mengutuk munculnya kembali penyembahan berhala di situs tersebut, baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 8, secara arkeologis, ada bukti upaya jangka pendek untuk membangun kembali situs tersebut setelah invasi Sanherib, sebelum akhirnya ditinggalkan. Kitab Nehemia menggambarkan pemukiman kembali orang-orang Yahudi di Beersheba, setelah pengusiran mereka oleh orang Babilonia, pada abad ke-6 sebelum Masehi, baca di Nehemia 11 ayat 27 dan 30. Penemuan-penemuan baru telah mengungkapkan pendudukan kembali seperti itu, yang berlangsung hingga periode Bait Allah kedua, dengan pendirian benteng kecil selama periode Persia, kemudian sebuah kuil selama periode Helenistik, dan pembangunan benteng yang lebih besar, dan diperluas selama periode Herodian, hingga abad pertama sebelum Masehi, dan pemberontakan Yahudi pertama. Pada tahun 2019, otoritas purbakala Israel, mengumumkan penemuan pemukiman Yahudi langka, yang berasal dari periode Herodian ini. Pemandian ritual, bejana batu, tembikar, pemerasan zaitun dan kurma, semuanya ditemukan selama penggalian, termasuk penemuan menorah bercabang 9. Setelah pemberontakan orang Yahudi dipadamkan pada tahun 70 dan tahun 135, situs tersebut menjadi benteng Romawi pada abad-abad berikutnya. Kemudian, benteng tersebut berfungsi sebagai benteng Arab, selama periode Islam awal, dan kemudian sebagai benteng untuk Turki Ottoman dalam Perang Dunia I, di mana mereka dikalahkan oleh Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru, yang menunggang kuda dan unta kavaleri, pada tahun 1917. Beersheba memiliki sejarah yang kaya, terjalin dari periode patriarki hingga saat ini. Sementara perdebatan berlanjut di antara para arkeolog mengenai perincian tertentu, gambaran yang lebih luas tidak dapat disangkal, bahwa Beersheba memainkan peran penting secara historis dan alkitabiah.